Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Melati. Saya dari Prodi Pengelolaan Perhotelan kelas 1 PP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pendekatan substansi agama. Yang pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Kajian yang ketiga adalah kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Yang pertama itu adalah pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Ali Syariati menegaskan bahwa ada 2 metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Yang pertama, pengkajian Al-Quran yang pengkajiannya intisari, gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan kedua adalah pengkajian sejarah Islam. Syariati menyadari bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap kedua metode itu, Al-Quran dan sejarah Islam di kalangan orang Muslim pada umumnya sangat rendah. Maka dari itu, sumber asli tersebut harus dikaji secara komprehensif. Mukti Ali menyebutkan bahwa kedua metode yang diajukan Syariati adalah fundamental untuk memahami Islam secara tepat. Inilah kedua metode yang harus kita gunakan untuk mempelajari Islam. Namun, sayang sekali bahwa studi Al-Quran dan studi sejarah Islam adalah sangat lemah di negara kita. Juga di dunia Islam. Kenyataannya, kedua studi itu hanya berada di pinggiran saja dari kelompok studi Muslim. Mukti Ali 1949. Nah, lalu yang kedua adalah metode kajian disiplin ilmu dan isi. Metode kajian disiplin ilmu ini merupakan sebenarnya lebih tepatnya digunakan oleh para santri di pondok dan mahasiswa yang program studinya adalah ilmu agama. Nah, namun para ulama itu menyederhanakan disiplin ilmu agama sehingga orang awam itu mudah memahaminya. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3, yakni akidah, syariat, dan akhlak. Nah, akidah itu apa? Akidah itu merupakan Islam yang ketentuan hubungannya dengan iman. Sedangkan syariat merupakan hubungan dengan ketentuan manusia dengan alam, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan alam besar dan kehidupan. Adapun akhlak. Nah, akhlak itu apa? Jadi akhlak itu membicarakan baik buruknya suatu perbuatan baik secara personal maupun impersonal. Nah, mau lebih dari satu orang ataupun satu orang. Pengetahuan apa saja sih yang wajib dipelajari oleh setiap muslim? Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan ilmu fardu ain, ilmu yang masuk ke dalam kategori ini adalah pengetahuan tentang tauhid yang benar, zat dan sifat-sifat Allah, cara-cara beribadah yang benar, masalah halal haram, termasuk halal haram dalam bermuamalah, dan pengetahuan tentang hal ihwal hati, perbuatan terpuji, sabar, syukur, dermawan, berbudi baik, bergaul dengan baik, benar, dan segala hal, dan ikhlas, serta menjauhi perbuatan-perbuatan tercela seperti dengki, iri, menipu, sombong, pemarah, pamer, pembenci, dan kikir. Lalu yang ketiga, pendekatan tentang tujuan datangnya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam itu ada 5. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta. Atau Mukhtar Yahya Fathur Rahman 1986. Sebagai contohnya, mengapa para ulama yang benar menduduki posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka adalah pewaris Nabi yang bertugas menjaga dan menegakkan agama. Mengapa ulama yang mudah dibeli, menjual,
murah ayat-ayat Allah, tercela dan dikategorikan sebagai ulama ulama yang buruk, mereka adalah perusak agama. Demikian juga sikap inklusif terhadap mazhab, pemikiran dan keyakinan yang berbeda-beda tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Itu tuh termasuk dalam kategori menjaga agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.